Sejarah penetapan kalender Hijriah. Masyarakat Arab sejak masa silam, sebelum kedatangan Islam, telah menggunakan kalender Komariah, yaitu kalender berdasarkan peredaran bulan. Mereka sepakat tanggal 1 ditandai dengan kehadiran hilal. Mereka juga menetapkan nama bulan sebagaimana yang kita kenal. Mereka mengenal bulan Dzulhijjah sebagai bulan haji. Mereka kenal bulan Rajab, Ramadan, Syawal, Safar, dan bulan-bulan lainnya. Bahkan mereka juga menetapkan adanya 4 bulan suci, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Safar awal atau Muharram, dan Rajab. Selama 4 bulan suci ini, mereka sama sekali tidak boleh melakukan peperangan. Hanya saja, masyarakat Jazirah Arab belum memiliki angka tahun. Mereka tahu tanggal dan bulan, tapi tidak ada tahunnya. Biasanya, acuan tahun yang mereka gunakan adalah peristiwa terbesar yang terjadi ketika itu. Kita kenal ada istilah tahun gajah, karena pada saat itu terjadi peristiwa besar, serangan pasukan gajah dari Yaman oleh Raja Abraha. Tahun Fijar, karena ketika itu terjadi perang Fijar. Tahun renovasi Ka'bah, karena ketika itu Ka'bah rusak akibat banjir dan dibangun ulang. Terkadang mereka juga menggunakan tahun kematian tokohnya sebagai acuan, semisal 10 tahun setelah meninggalnya Ka'ab bin Lu'ay. Keadaan semacam ini berlangsung terus sampai zaman Nabi SAW dan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika itu, para sahabat belum memiliki acuan tahun. Acuan yang mereka gunakan untuk menamakan tahun adalah peristiwa besar yang terjadi ketika itu. Berikut beberapa nama tahun di masa Nabi SAW. 1. Tahun Idzin atau Sanatul Idzni, karena ketika itu kaum muslimin diizinkan oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah. 2. Tahun Perintah atau Sanatul Amri, karena mereka mendapat perintah untuk memerangi orang musyrik. 3. Tahun Tamhis, artinya ampunan dosa. Di tahun ini, Allah menurunkan firman-Nya ayat 141 surat Ali Imran yang menjelaskan bahwa Allah mengampuni kesalahan para sahabat ketika perang Uhud. 4. Tahun Zilzal atau ujian berat. Ketika itu kaum muslimin menghadapi berbagai cobaan ekonomi, keamanan, krisis pangan, karena perang Khandaq, dan seterusnya. Arsyiv Multaqa Ahlul Hadis. Sampai akhirnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Di tahun ketiga beliau menjabat sebagai khalifah, beliau mendapat sepucuk surat dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang saat itu menjabat sebagai gubernur untuk daerah Basrah. Dalam surat itu, Abu Musa mengatakan, "Telah datang kepada kami beberapa surat dari Amirul Mukminin. Sementara kami tidak tahu kapan kami harus menindaklanjutinya. Kami telah mempelajari satu surat yang ditulis pada bulan Sya'ban. Kami tidak tahu surat itu Sya'ban tahun ini ataukah tahun kemarin." Kemudian, Umar mengumpulkan para sahabat di Madinah dan beliau meminta, "Tetapkan tahun untuk masyarakat yang bisa mereka jadikan acuan." Ada yang usul, kita gunakan acuan tahun bangsa Romawi. Namun usulan ini dibantah karena tahun Romawi sudah terlalu tua. Perhitungan tahun Romawi sudah dibuat sejak zaman Dzulqarnain. Mahdhu as-Shawab. Kemudian disebutkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari Sa'id bin Al-Musayyib, beliau menceritakan, Umar bin Khattab mengumpulkan kaum Muhajirin dan Ansar radhiyallahu anhum. Beliau bertanya, mulai kapan kita menulis tahun? Kemudian Ali bin Abi Thalib mengusulkan, kita tetapkan sejak Rasulullah SAW hijrah meninggalkan negeri syirik. Maksud Ali adalah ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah. Kemudian Umar menetapkan tahun terjadinya hijrah itu sebagai tahun pertama Hijriah, Al-Mustadrak, dan disahihkan Adz-Dzahabi. Mengapa bukan tahun kelahiran Nabi SAW yang menjadi acuan? Jawabannya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagai berikut. Para sahabat yang diajak musyawarah oleh Umar bin Khattab, mereka menyimpulkan bahwa kejadian yang bisa dijadikan acuan tahun dalam kalender ada 4. Tahun kelahiran Nabi SAW, tahun ketika diutus sebagai Rasul, tahun ketika hijrah, dan tahun ketika beliau wafat. Namun ternyata pada tahun kelahiran Nabi SAW dan tahun ketika beliau diutus tidak lepas dari perdebatan dalam penentuan tahun peristiwa itu. Mereka juga menolak jika tahun kematian sebagai acuannya, karena ini akan menimbulkan kesedihan bagi kaum muslimin. Sehingga yang tersisa adalah tahun hijrah beliau, Fathul Bari. Abu Zinad mengatakan, Umar bermusyawarah dalam menentukan tahun untuk kalender Islam. Mereka sepakat mengacu pada peristiwa hijrah.
mahdhu as-shawab. Karena hitungan tahun dalam kalender Islam mengacu kepada hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selanjutnya kalender ini dinamakan kalender Hijriah. Setelah mereka sepakat, perhitungan tahun mengacu pada tahun hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya mereka bermusyawarah bulan apakah yang dijadikan sebagai bulan pertama. Pada musyawarah tersebut, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengusulkan agar bulan pertama dalam kalender Hijriah adalah Muharram. Karena beberapa alasan. 1. Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender masyarakat Arab di masa silam. 2. Di bulan Muharram, kaum muslimin baru saja menyelesaikan ibadah yang besar, yaitu haji ke Baitullah. 3. Pertama kali munculnya tekad untuk hijrah terjadi di bulan Muharram. Karena pada bulan sebelumnya, Dzulhijjah, beberapa masyarakat Madinah melakukan baiat Aqabah yang kedua, Fathul Bari. Sejak saat itu, kaum muslimin memiliki kalender resmi, yaitu kalender Hijriah, dan bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender tersebut. Demikian, Allahu a'lam.